Lalu
Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu sama penyamaan hukumnya dengan kurban. Apakah orang kurban satu ekor sapi yang patungan bagi sapi 7 orang, satu sapi itu sama hukumnya. Dalam kitab usul fikih Imam Syafi'i. Ini perlu kita sama-sama pahami. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya dipotong, kenapa ada orang itu kan ada suatu saat ada orang itu ada potong sapi, ada yang potong itu melanggar sunnah dan sunnah itu kita harus pahami secara mendalam seperti apa sesuatu itu sebenarnya. Kita harus pahami bagaimana sebenarnya. Jadi tidak ada kesalahan. Kalau orang mau menyembelih sapi dan sapinya dibunuh lagi bagus, tandanya dia benar-benar memahami bahwa dia ingin melakukan kaitannya dengan sebaik-baik. Karena setiap anak yang baru lahir itu dia itu masih tergadai dan untuk menembus gadainya sebelum hari ke-7 kelahirannya, maka dia harus dilakukan. Pertanyaannya sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ada yang bertanggung di sini? Ayo, kita lanjut. Wa yastaqiyul jumilana. Jadi yang kelahiran itu minas sababi walau ma'al qawlu qawlas sabili. Kesunahannya tetap berlaku dalam bulan 7 hari kelahirannya, tetap berlaku walaupun bayi yang dilahirkan itu telah meninggal dunia sebelum hari ke-7. Jadi kalau misalnya ada anak lahir sebelum hari ke-7, hari kelahirannya itu masih belum kesunahan untuk menghakikatkan. Kalau meninggal dunia tapi dia belum masuk di hari ke-7 kelahirannya, biasanya ada yang meninggal baru lahir, meninggal kemudian setelah lahir meninggal, tetap kesunahannya untuk menghakikatkan itu masih berlaku. Lalu fa'in tafarat lil bulubi samara hukma fi haqqil aqil anil mauludi. Tapi jika juga muda, jika anak tersebut balik, ya, jika anak tersebut balik, maka hukum akikahnya gugur bagi orang yang melakukan akikah dari anak tersebut. Maksudnya, ketika waktu sampai di hari ke-7 dia menjalankan kesembuhan yang lainnya masih boleh, tetapi ketika sudah balik maka kesunahannya itu gugur. Maka anak tersebut nantinya harus mengakikahkan dirinya. Kita lihat di